Tergores boleh, pecah jangan. Ya, gitu jangan. Betul, pecah jangan. Itu betul sekali ya, itu saya setuju sekali itu. Tergores oke lah, tapi pecah jangan. Bengkok boleh, patah jangan. Nah, gitu kan. Bengkok boleh lah. Jadi partner terpisah, ya. Jadi sahabat tetap, saudara tetap. Harus itu harus. Datangan ini apa namanya? Dibilang artis ya, ini seperti artis lah. Bintang kita nih, bintang Lowest Club. Alhamdulillah. Band ya? Band. Waduh. The Lawyers Pro Band. The Lawyer Pro Band. Ya. Gitaris. Ya gitaris. Merangkap. Kalau misalnya keyboardis tidak hadir, ya saya merangkap gitaris, merangkap keyboardis. Sejak dari gitaris, berapa senar yang putus? Bukan lagi senar itu, korban gitarnya pun banyak. Bukan hanya senar itu. Kalau senar itu udah biasa, itu udah putus-putus udah biasa itu. Udah biasa ya. Yang namanya putus ya harus sambung kembali kan. Sama kayak hidup gitu kan posisinya. Nah Bang Mifa ini yang saya menarik itu pernah bekerja di perusahaan garment. Ya. Di garment business. Garment business sebagai legal ya dulu ya? Ya, tepatnya sebenarnya bidang ini ya, human resources ya, personalia. Nah, itu HRD. Kalau sekarang bilangnya HRD. Gimana perjalanannya situ, pengalaman sebagai HRD? Wah, alhamdulillah saya banyak belajar ya di situ ya. Itu pengalaman saya 0 tahun saya begitu saya lulus. Saya lulus dapat S1, saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang ketika itu ya tahun 90-an tuh perusahaan yang sangat bergengsi untuk Bandung itu, untuk Indonesia bahkan ya. Saya tidak perlu sebutkan nama perusahaan itu. Itu satu-satunya perusahaan garment terbesar di Indonesia saat itu. Dan mereka pun link bisnisnya itu bukan garment biasa ya. Itu linknya itu hanya dua, linknya itu hanya dua, Jepang dan Amerika. Itu yang menuntut kualitas barang yang high quality. Jadi seperti bikin jas itu ya posisinya, pakaian-pakaian. Jadi perusahaan ini itu dia banyak divisinya. Nah waktu itu saya melamar bekerja, saya diterima, dan itu satu kebanggaan juga buat saya. Ketika itu saya waktu melamar itu ya itu pelamar itu kompetitor saya itu banyak. Ya dari Unpad, dari Unpar. Yang top-top saja. Bang Mifa dari mana? Saya dari STHB. Sekolah Tinggi Hukum STHB, tidak diragukan. Itu dia. Di satu sisi karena izin Allah ya. Izin Allah SWT ya. Itu luar biasa. Jadi saya bekerja di situ dan saya banyak sekali dapat pengalaman yang luar biasa. Terutama yang paling saya rasakan sampai sekarang apa? Ilmu garment. Mulai dari cutting, showing, finishing, sampai ke packing. Di situ saya paham, oh begini caranya ya rupanya proses bikin baju itu. Terutama saya di pabrik itu, di garment itu, saya di bidang ini, saya dipercaya pegang ini. Pabrik yang khusus memproduksi jas, shoot ya, disebutnya shoot itu. Jadi tahu bahan jas yang bagus seperti apa itu? Dari bahan. Tapi ada karakteristiknya nggak kalau untuk jas itu bagus itu harus berapa ininya, apa bahan apa, yang ketebalannya berapa? Iya, itu ada itu nanti dilihat dari namanya gramasi bahan itu. Waktu itu yang paling lagi top-topnya tahun 90-an itu bahan itu memang kita datangkan, pabrik itu datangkan tuh dari Korea. Korea memang sangat digemari kan. Korea Selatan. Korea Selatan ya. Dia punya corak yang yang garis-garis itu. Dan mereka punya barang memang bagus ya. Cool. Tapi di Indonesia ini kenapa identiknya jas itu polos ya? Nah, kan kalau di kalau luar negeri itu khususnya Korea itu ada yang bermotif. Iya, itu mungkin juga karena warisan kolonial ya. Warisan kolonialisme Belanda, Eropa. Eropa punya bahan itu seperti itu. Dulu bahan-bahan wool kita itu kan banyak datang itu kan dari Inggris tuh, didatangkan dari Inggris dan dari Jerman. Itu mereka banyak polos.
Abu-abu, hitam, coklat. Apa karena selera bukan ya? Nah inilah makanya Korea Selatan muncul. Dia muncul dengan motif yang berbeda. Dia bikin wallnya itu lebih tipis, tapi kualitas juga paten. Muncul juga dengan motif. Motifnya berani, ditabrak-tabrakin. Bahan misalnya seperti ini, bahan abu, dihajar dengan stripnya itu, ada stripnya itu warna hijau dia mainkan, warna coklat dia mainkan, warna keren lah. Tapi kalau di Indonesia ini waktu di zamannya Bang Mifa khususnya ya, banyak nggak peminatnya yang jas-jas yang bergaris gitu? Udah banyak belum? Saat itu belum. Yang bermotif nggak ya? Justru belum. Polos. Karena apa? Yang jelas sih waktu saya bekerja di sana itu semua produk itu ekspor semua dan ekspor itu hanya ke dua negara, ke Jepang dan ke Amerika Serikat, yang menuntut kualitas barang high quality itu. Kenapa nggak dalam negeri kurang kualitas? Ya, karena buyer. Ini kan keinginan buyer, kan yang masuk kan bayarnya datang. Bayarnya banyak, bayarnya ada yang dari Italia, dari apa, tapi mereka barang mereka pesan ini ya kirim ke dua negara itu saja, ke Amerika dan Jepang. Karena harga bagus. Dari sana ya, dari ekspor bahan-bahannya. Iya. Bahkan mereka mendatangkan barang bahan baku, mereka bawa sendiri, karena kan begitu. Dia masuk, cocok negosiasi, harga segala macam. Selesai barang, kirim. Nah, tapi ada yang namanya stock lot atau BS kata orang, barang sisa katanya. Nah, itu ada, atau itu biasanya kan ada yang cacat-cacatnya lah sedikit ya, ada yang reject yang, tapi yang sebetulnya sangat halus. Tapi kalau mereka sangat teliti, itu nggak mau. Nah, itulah yang kemudian dipasarkan. Nah, saya melihat tahun 90-an itulah mulai banyak jas-jas yang dari barang-barang sisa ini dilepas di pasaran Indonesia, lokal Indonesia. Dan itu masuk loh ke sana. Ke Sogo ketika itu. Sogo itu baru satu-satunya di Indonesia itu. Masuk ke sana itu. Itu barang-barang stock lot itu. Sogo kan termasuk barang-barang branded ya. Branded semua itu. Nggak main-main itu. Saya lupa tuh. Saya punya buyer ketika itu. Satu yang dari Amerika, dari Korea, dari Belanda. Gitu. Ini yang saya ingat itu 3 itu. Nah ini mereka bawa barang sendiri, bahan baku sendiri, tolong diproses di pabrik kita di Indonesia. Karena apa? Karena ketika itu upah itu sangat murah di Indonesia, kita paling murah. Tapi hasil kerjanya luar biasa. Kualitas kerja orang Indonesia untuk garment itu, jahitan itu tidak diragukan kita. Kita berani ngadu dengan ASEAN. ASEAN ini semua nggak ada, nggak ada. Indonesia. Nah, tapi seiring waktu, mulai Indonesia merangkak, harga naik. Harga tukang jahit naik. Nah, mereka mau tidak mau, nggak ada pilihan. Beralihlah mereka ke negara-negara lain. Kemana yang berani banting harga paling rendah? Vietnam. Nah, disitulah mulai kita menukik nih. Sampai sekarang. Vietnam itu paling murah harga tenaga kerjanya, paling murah. Untuk untuk satu jas begini itu kemungkinan rata-rata di sana bisa jatuhnya itu mungkin hanya sekitar $5. Tapi kalau misalkan belum masuk pasaran berapa itu harga satuannya? Kalau ya sekarang untuk gini lah ya, kita lihat misalnya jas yang maksudnya perbandingan ya. Itu bisa naik, saya sebut di angka saja ya, contoh ya. Misalnya jas ini di pasaran sudah katakanlah 5 juta gitu ya. 5 juta nih di toko nih sudah di showroom gitu ya. Udah setel misalnya 5 juta. Itu bahan dengan ongkos kerja itu mungkin sekitar 1 ke 2 jutaan lah. Berarti lumayan juga satu pitch-nya ya. Iya, lumayan gitu. Ya hal yang wajar sebetulnya, yang wajar, sangat wajar itu. Nah, dari garment nih Bang Mifa apa kata kita berpetualang ya. Langsung dari situ kemana lagi nih? Ya, saya selesai karena saya begini, saya punya patokan ketika itu. Saya bilang begitu saya selesai kuliah, saya ingin punya pengalaman kerja. Ingin rasanya bekerja di sebuah company. Seperti apa rasanya jadi karyawan. Kalaupun syukur-syukur naik jadi jabatan, ada jabatan,
bagaimana memimpin anak buah, katakanlah seperti itu. Nah, saya punya waktu tuh, limit waktu saya punya 5 tahun. Saya batasi. I have to get a work as an employer itu just for 5 years. That's enough. Sudah itu aku harus nanti back to my basic. I want to be a lawyer. Nanti seperti itu. Ya, setelah saya 5 tahun bekerja, cari pengalaman. Ya. Setelah saya di Bandung, saya 2 tahun di Garmen di Bandung, kemudian saya kerja di sebuah buying agent di Jakarta, itu internasional ya, bahkan dunia itu. Saya bersyukur juga saya diterima di sana, karena itu pun sebuah perusahaan yang sangat strict, sangat sulit untuk menembus itu. Dan saya diterima di situ. Nah, saya bekerja semakin banyak wawasan. Ya, setelah saya rasa saya 3 tahun di sana, ya alhamdulillah saya putuskan, saya quit, saya resign. Saya bilang sama bos, sambil bosnya sedikit kaget dan marah. Kenapa kamu harus keluar? Saya justru sedang promosikan kamu untuk kamu jadi level yang kedua tertinggi dari kedua tertinggi ini. Saya bilang, tidak Pak, terima kasih banyak. Saya bilang, saya sudah cukup dan ini komitmen saya. Saya ingin kembali ke habitat saya aja. Supaya ilmunya terpakai. Ya, jelas. Dan kemudian juga ya memang ya, keluarga sendiri pun terkaget. Jangankan bos, keluarga saya pun kaget. Orang tua pun kaget. Kenapa kamu berhenti? Saya bilang, Pak, Ibu, cukup. Saya sekarang mau saya jalankan ini. Pekerjaan saya sebagai profesi baru, sebagai seorang lawyer. Teman-teman kan sudah banyak. Ya termasuk Bang Alvis, Bang Oke itu ya. Itu mereka sudah duluan. Bang Alvis ketika saya di Jakarta tuh suka datang ke kantor tuh main dia tuh. Saya nggak tahu dia tiba-tiba nongol di kantor. Rupanya baru tahu hari ini saya baru tahu ternyata. Rupanya dia pulang sidang ya di Jakarta ternyata. Mampir ke. Waktu itu saya nggak tahu tuh. Tiba-tiba dia nongol. Justru terbukanya alasannya di sini. Baru saya ya. Oh iya. Ya, tapi itulah. Jadi setelah saya 5 tahun saya bekerja di tempat orang lain gitu. Dan alhamdulillah saya dipercaya dengan baik, alhamdulillah itu. Saya selesaikan semua tugas saya dengan baik. Saya resign back to Bandung. Kenapa minat jadi pengacara? Jadi lawyer? Ya ini ada tujuannya nggak? Ada tujuan lah, panggilan jiwa ya, panggilan jiwa. Karena saya melihat begini, terutama itu pertama begini yang ada di gambaran itu apa? Saya punya banyak waktu luang untuk bisa mengembangkan diri sendiri. Itu. Ketika saya bekerja selama 5 tahun ketika itu kan, saya itu kan dibatasi oleh waktu. Strict time. Terikat ya? Terikat banget. Jam sekian datang, pulang jam sekian. Gitulah terus. Dan kemudian kan itu tadi. Beda dengan lawyer fleksibel. Fleksibel, sangat fleksibel kita ya. Nah itu jadi punya waktu. Pertama saya lihat begitu. Pertama itu tadi terinspirasi juga ini oleh Bang Alvis itu. Aku bilang dalam hatiku, ih, enak kali kawan ini. Jam segini dia sudah datang. Awak di sini masih bekerja, masih mengkonsep konteks sana, konteks sini bikin segala macam. Ini kawan ini datang di jam segini suka-sukanya dia datang kan gitu. Kalau kata orang Medan gitu, mantap kali kawan ini katanya. Nah, saya semakin kuat di situ. Saya bukan putar haluan ya. Saya quit dengan segudang pengalaman. Gitu Bang Mifa juga punya partner posisinya, punya rekan. Saya rekan langsung ketika itu Bang Alvis. Saya bilang dia, aku mau berhenti nih. Aku mau ke Bandung ya. Oke. Kau harus ini, siap. Kita berpartner. Oke, kata siap. Nah, ini bertiga lah kami ketika itu. Bang Alvis yang sudah duluan. Kemudian Bang Oke dan saya. Kami bertiga bikin kantor kami sama-sama gitu. Karena memang kenapa ya saya nggak tahu ya, ini mungkin dari perjalanan waktu kami satu kuliah satu alma mater, satu angkatan, berangkat dari masa-masa sulit bersama. Dan ya itu tadi yang paling senior kan diantara kami usia ini kan Bang Alvis. Bang Oke. Bang Oke. Jadi dia itulah seperti abang kami lah gitu kan. Ya, dan
Dialah yang orang Bandung asli kan begitu kan. Jadi kalau kami ada apa-apa ya kami main ke rumahnya. Ada apa-apa itu harus ditanda kutip itu. Misalnya kerta boga duit, encan dahar, itu bahasa Jerman itu. Langsung saya dengan Bang Alvis, gimana ini? Uang belum datang ini. Udah lapar kita nih. Ya silaturahmi dulu lah. Iya, main kita ke rumah, bawa ke Tancap. Makanlah kami di sana. Lumayan gitu, alhamdulillah seperti itu. Jadi kami bertiga ini sahabatan gitu ya. Udah dia bukan lagi sahabat, saudara ya. Sudah keluarga. Walaupun di antara kami seperti ada bilang kan, Bang Alvis kan kasih cerita juga kan itu kan. Kan tidak selamanya kita ini sejalan gitu kan. Sok ya betul. Namanya gelas jeung ada konfliknya. Ya, sendok jeung piring kan sok paketan ada saja gitu. Nah, tapi itu tadi kami memang bagaimanapun kami berpisah, katakanlah mencar gitu ya. Itu tetap itu. Di hati itu saling merindukan ya. Saling merindukan itu. Nah, sekarang inilah di usia kami yang sudah apa istilah orang sekarang itu? Manusia sudah matang ya. Bukan lagi matang ini. Ini sudah bukan lagi matang. Dari itu saya nggak tega. Ya nggak tega, jangan bilang itu. Memang aku juga janganlah. Jangan itu. Nanti jatuhnya saya takut juga ngomongnya. Ya, sudah matang banget lah biar enak gitu. Udah matang banget gitu. Mana udah ngomong busuk mamanya. Enggak kan. Nah, jadi seiring waktu sekarang kami bersama-sama lagi ini kan. Jadi sempat terpisahkan menyatu kembali gitu. Iya. Kami memang berprofesi advokat kami bertiga ya. Nah, tapi menangani perkara hanya di awal-awal ketika itu tahun 90-an. Nah, itu. Bang Mifa sendiri kebanyakan spesialisnya di mana? Apanya? Menangani perkara ini kebanyakan. Oh ya, all round. Kalau kita Indonesia kan all round. Kita Indonesia all round. Kekhususan itu hanya ketika di kampus saja. Ini jurusan pidana, ini jurusan perdata. Ya, yang maksudnya yang sering ditangani. Saya masih sebanding. Perdata pidana masih sebanding saya jalankan. Itu masih dalam balance lah ya jumlah perkara yang saya tangani gitu. Nah, ya seperti itulah. Jadi yang namanya jodoh ya, mau dipisahin gimana pun juga nyatu kembali. Iya, chemistry itu sudah terbentuk, Rizky. Chemistry sudah sangat terbentuk ya. Jadi saya sering bertengkar bertengkar sama nggak cocok sama Bang Alvis, nggak cocok sama Bang Uko. Begitu juga kami satu dengan Pak saling nggak cocok. Ya tapi itu tadi ketika sudah sekian ini tetap aja saling merindukan itu. Persaudaraan yang luar biasa. Luar biasa. Apalagi ya itu tadi kembali lagi sudah usia begini. Tergores boleh, pecah jangan. Ya jangan. Pecah. Itu betul sekali ya. Itu saya setuju sekali itu. Tergores oke lah. Tapi pecah jangan. Bengkok boleh, patah jangan. Nah, gitu kan. Bengkok boleh lah. Jadi partner terpisah, jadi sahabat tetap, saudara tetap. Harus itu harus. Nah, inilah komitmen kami kan, komitmen bertiga. Dan apalagi sekarang kan, Rizky juga tahu ya, kami bikin sekarang ini yang namanya The Lawyers Pro Band itu sebetulnya udah lama ya, udah lama. Tapi itu sebagai bentuk silaturahim juga. Oh iya, itu utamanya ya. Itu yang utamanya, merekatkan kami itu. Karena kami punya jiwa, senang musik ya, kita senang musik. Bang Oke apalagi ya, kalau Bang Oke dia kan sempat bantu salah satu legend musik Indonesia ya, legend penyanyi balad Indonesia itu Bang Oke itu pernah bantu itu untuk rekamannya. Jadi dia zaman almarhum Elva Sosoria masih anak-anak ya. Itu Bang Oke itu sudah pro di Bandung itu. Soalnya di zaman seperti ini mah kebanyakan yang punya sahabat mengumpulkan saudara itu mereka tuh berkumpul karena ada kepentingan biasanya. Iya. Itu mah tidak dipungkiri. Tapi karena ya bagus ya karena ada musik tadi ya yang menggabungkan itu, menyatukan kita dalam bentuk silaturahim gitu. Betul sih. Jadi manusia ini itu semua syarat dengan kepentingan. Tapi kepentingan yang seperti apa dulu? Apakah ini based on money? Ya. Atau kita based on brotherhood? Gitu kan? Kalau kami ini komplit. Tapi landasan dasarnya itu ada apa? Persaudaraan tadi, brotherhood. Ini.
brotherhood, kita punya kesamaan. Dan memang ya itu tadi sudah 40 tahun lebih kami bersama-sama. Kan gitu kan? Sudah 40 tahun lebih. Belum. 83 kami sama-sama, sekitar 30 tahun ya. 30 tahun. 30 tahun kami sama-sama. Bersama-sama, jauh dimanapun tetap aja nih HP itu bunyi. Kalau dulu belum ada HP kan, tahun 90-an awal ini. Masih, gimana? Misalnya lagi jalan telepon koin dia. Telepon masih ada kumaha. Telepon kan, di mana kau sehat? Sehat. Sehat. Berarti Bang Mifa nggak bisa tanpa Bang Oke sama Bang ini. Ya, maksudnya sama. Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan begitu. Jadi kami ini sudah saling terikat satu dengan yang lain. Bang Alvis juga dengan seabrek-abrek kegiatan dia sekarang kan. Dia sudah menjelang profesor juga ini kan. Dia mudah-mudahan dia mau dapat profesornya katanya. Dia kegiatan dia terus di mana-mana dia. Bang Oke juga punya kegiatan sendiri-sendiri. Saya juga punya kegiatan masing-masing. Tapi itu tadi bukan alasan ya silaturahim itu. Tidak ada alasan. Pasti setidaknya itu seminggu sekali pasti bunyi telepon masing-masing. Kalau nggak saya yang kontak dia yang kontak saya. Bagus menjaga hubungan ya. Harus begitu ya. Karena ini memang dari dulu. Sudah dari dulu. Jadi itu ketulusan hati ya. Ketulusan hati. Ya saya harap gitu ya. Saya harap juga ya bagi generasi muda gitu ya. Anak-anak muda yang lainnya gitu ya. Siapapun itu gitu ya. Yang Rizky katakan tadi. Jadi landasan kita bersama ini apa? Kalau dibilang ada kepentingan, tidak mungkin tidak ada kepentingan. Ada kepentingan di situ. Tapi apa yang ininya kepentingan seperti apa? Apakah positif tapi ya itu dia. Jangan karena ada uang kita berdekatan. Karena kan banyak juga sekarang jeleknya itu kan karena punya kesibukan masing-masing, karena punya aktivitas masing-masing. Itu menjadi bahan alasan untuk kita tidak berkomunikasi, bersosialisasi, bersilaturahmi gitu ya. Betul. Nah, tapi kan sebenarnya ini membuktikan juga nih dengan persahabatannya Bang Mifa, Bang Oke dengan Bang Alvis gitu kan. Ini merupakan contoh yang bagus sebenarnya. Amin, insyaallah. Untuk apalagi buat generasi muda yang mempunyai sahabat gitu yang erat gitu ya. Udah kayak saudara gitu kan bahasanya. Bahwa silaturahmi itu merupakan hal yang utama gitu. Sisihkanlah di sela-sela kesibukan kita untuk bersilaturahim. Jalankan sahabat atau saudara jauh ya. Adik kakak aja yang kandung ya ngerasa coba adik kakak aja yang kandung istilahnya suka jarang ketemu karena punya rumah tangga sendiri sekarang kan udah punya kegiatan sendiri. Alasannya apa? Sibuk. Sibuk kan bukan jadi patokan sebenarnya, bukan jadi alasan ya. Betul. Yang penting niat kita untuk bersilaturahim gitu Bang Mifa ya. Betul sekali Rizky. Jadi saya bersyukur ya. Saya bersyukur gitu. Ya tambah lagi dengan Rizky ini sekarang sebagai adik ini kan adinda yang ganteng. Rizky Maulana Ilham ini kan, saya bangga. Saya terus saja, saya bangga dengan anak muda seperti Rizky ini, lawyer muda gitu ya. Amazing. So you have to continue your activities, your position as a lawyer, as a good lawyer. Itu penting. Makanya kan kita juga butuh motivasi dari senior gitu kan, apalagi terkait hal-hal yang positif seperti ini. Itu kan harus benar-benar harus di share gitu kan, maksudnya dibagikan lah ya. Karena banyak juga mirisnya itu sampai kakak adik kandung sendiri aja udah jarang bertemu karena kesibukannya masing-masing gitu kan posisinya. Ya itu aja posisi. Iya. Dan memang yang menyedihkan lagi Rizky ya ini sekarang kan di era pandemik ini apalagi sudah seperti itu ya. Tapi saya katakan tidak ada alasan, toh teknologi sudah canggih. Nah itu seperti yang saya masih banyak jalan menuju Roma. Kita mah nggak usah banyak jalan menuju Roma ya. Seueur jalan menuju Cibaduyut. Cipaduyut ya, sepatu semua itu banyak. Jadi sebetulnya tidak ada alasan ya. Never say I don't have time. Saya nggak punya waktu. Saya nggak punya bla 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 segala macam, tidak ada. Terlalu arogan. Nawa itu kan niat. Nggak ada alasan untuk nggak beli sepatu. Nggak ada. Tidak apa. Jadi ini Rizky ya. Salah satu rahasia. Salah satu rahasia untuk kita lawyer ya apa ya. Ini saya mau bagikan. Lawyer itu
Modal utamanya apa sih? Hah? Kepercayaan itu aja. Selain kepercayaan apa? Sebelum kepercayaan dulu. Orang akan lihat kita Percaya diri. physically dulu, personality kita Antara dulu. percaya diri aja. Personality kita dulu yang dilihat orang, Rizky. Jadi kalau yang lawyer itu laki-laki, jadilah dia lawyer yang ganteng, yang wangi, yang simpatik. Itu performing. Performance is number one. Itu dulu orang lihat dulu. Penampilan ya. Penampilan. Nah. Otak itu urusan belakang. Mungkin nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 10 bisa itu. Tapi pertama seorang lawyer itu yang dia tampil, dia harus dandy. Harus good looking. Bayangkan sekarang, kalau seorang lawyer, dia tampil dengan seenak-enaknya saja. Sepatu taruh di semir, baju sangenahna, celana itu disetrika, dan segala rupa. How come? Siapa yang mau percaya dengan kita? Pasti, jangankan mau konsultasi, baru lihat saja gini. Pasti orang bilang begini, bagaimana aku mau konsultasi dengan bapak ini, perkara aku. Orang dia ngurus dirinya sendiri pun sudah tidak bisa. Bagaimana dia mau urus perkara saya? Betul nggak itu? Nah, yang satu lagi nih persepsi yang jangan salah paham juga ya, penampilan yang rapi itu bukan penampilan yang mahal ya sebenarnya. Oh tidak. Penampilan yang yang rapi itu adalah penampilan yang benar-benar sopan gitu kan ya. Bukan berdasarkan harga ya, seperti Bang Mifa aja bicara tadi kan Cibaduyut gitu kan, nggak ada alasan untuk nggak pakai sepatu katanya dia kan. Jadi gini. Maksudnya penampilannya harus sopan, rapi gitu. Begini, good betul. Looking gitu. Ya, good looking itu tidak selalu berarti luxury. Good looking itu adalah ketika seorang itu dia berpakaian pantas, enak dilihat. Terserah dia mau dia beli pakaian yang berapa harganya, itu masing-masing punya selera. Itu. Tapi jangan seorang lawyer itu berpenampilan slorde. Nah ini yang kita bahasa Belanda ini, kita orang hukum harus slorde. Seenak-enaknya, jorok. Sidang pakai celana pendek nggak boleh. Ya, saya sekarang, tapi saya sekarang bersyukur ya, banyak sekali sekarang kita lihat lawyer muda ini, luar biasa penampilannya. Terus Rizky, saya senang sekali lihat ya. Dandy ya, keren gitu, bagus. Artinya apa? Ketika kita berpakaian dengan pantas, dengan good looking gitu ya, itu apa? Kita pertama-tama kita menghargai diri kita sendiri dulu, baru menghargai orang lain. Ketika kita sudah menghargai diri kita sendiri, insya Allah orang pun akan melihat kita lain. Ganteng kali kawan ini, simpatik sekali saya melihatnya. Jadi jangan mengharapkan dihargai orang lain dulu sebelum kita menghargai diri sendiri gitu ya. Harus kita berangkat dari kita sendiri. We have to start from ourselves. Itu dulu. Berangkat dari diri sendiri. Oh ya, I'm a lawyer. Nah, jadilah seorang lawyer yang baik. Bagaimana? Nah, seperti Bang Alvis kan, lihat bagaimana dia punya koleha. Ya saya sebagai sahabatnya, sebagai saudaranya, ya dan juga yang lainnya Bang Oke juga. Kita saling bangga. Saya bangga dengan dia. Ingat, kau mulai mengingat zaman susah Harita. Nggak menyangka. Tapi bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Karena apa ya? Ini bekerja hardworking ya. Kalau Bang Alvis ini, dia tipe saya tuh, dia tuh tipe workaholic ya. Pekerja keras dia tuh. Saya sering juga dia bilang, ayo terus jalan gitu. Saya juga bilang juga sama dia terkadang saya bilang begini, istirahat dulu kita sebentar ini, tanggung ini sebentar lagi, sedikit lagi nih, terus sampai ini. Itu dia punya gaya. Dan saya sebagai yang satu profesi, yang kemudian juga sebagai rekan sejawat, juga sebagai sahabat, saudara begitu ya. Saya maklum memang dia begitu dari dulu. Itulah sahabat yang satu lagi ya, harus saling memahami juga satu sama lain. Kalau tidak memahami satu sama lain ya everything was nothing. Nah itu. Nggak ada. Bergores boleh. Boleh, pecah jangan. Bengkok boleh, patah jangan. Oke, terima kasih Bang. Mantap.